Membicarakan kehidupan kita dengan orang lain adalah hal yang sangat manusiawi. Kita berbicara tentang hubungan kita, pekerjaan kita, tujuan dan impian kita, berbagi banyak percakapan dengan orang-orang yang kita percayai, serta orang-orang yang tidak kita percayai. Misalnya, kamu membicarakan hubunganmu saat ini atau perasaanmu dengan salah satu teman terdekat. Kamu membagikan hal-hal yang kamu sukai dari mereka. Percakapan semacam ini menarik dan menyenangkan. Selain itu, ini adalah proses yang sangat penting untuk mengembangkan perilaku sehat, penting untuk mendapatkan masukan atas pemikiran. Bahkan, proses dasar membicarakan hal-hal baik itu dapat membantu membangun model mental di sekitarmu. Namun, tidak semua orang mempunyai niat baik. Bahkan ada yang mempunyai niat yang sangat buruk. Mereka akan menggunakan apa yang kamu katakan untuk merugikan dirimu. Dengan rasa cemburu, sahabat mungkin mengungkapkan rahasiamu. Mantan yang jahat mungkin akan bergosip tentang hal-hal yang memalukan di dalam hidupmu, atau bahkan mengarang kebohongan hanya untuk membalas dendam. Sekalipun kamu jujur, ada aja orang yang tidak memihakmu. Batasan ini akan berubah tergantung dengan siapa dirimu berbicara. Kamu mungkin lebih mempercayai anggota keluarga atau teman dekat daripada orang asing. Seberapa besar kamu bisa mempercayai orang-orang di sekitarmu? Dalam video ini, kami akan membahas hal-hal yang harus selalu kamu simpan sendiri. Tidak peduli dengan siapa kamu berbicara, kamu harus sangat berhati-hati saat mengungkapkan informasi ini. Bagaimanapun, ini adalah hidupmu dan tidak ada seorang pun yang berhak melanggar privasimu. Pertama, memancing drama. Dalam hidup, kamu mungkin bertemu orang yang menyukai konflik. Orang-orang ini menyukai drama. Mereka ingin mengetahui rahasia semua orang agar mereka dapat menyebarkan rumor dan gosip. Jadi, jika kamu mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka mungkin akan mulai mencari jawabannya. Mereka mungkin akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh sampai kamu mengungkapkan semua rahasiamu. Apapun yang mereka cari, lebih baik tidak mengatakannya. Simpanlah untuk dirimu sendiri dan jangan biarkan siapapun meyakinkanmu. Kedua, wawasan finansial. Ada satu hal yang harus selalu kamu simpan sendiri. 99% seringkali penghasilanmu tidak relevan dengan teman, pasangan, atau anggota keluargamu. Mereka tidak peduli berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Uangmu adalah milikmu sendiri. Jadi, jika seseorang dalam hidupmu ingin mengetahui penghasilanmu dan tidak mau menerima jawaban tidak, mungkin mereka mempunyai motif tersembunyi. Orang mungkin akan memanfaatkannya ketika mereka tahu berapa banyak uang yang kamu hasilkan. Jadi jangan cerita penghasilanmu. Disadari atau tidak, uang mengubah cara orang memandangmu. Ketiga, mimpi dan tujuan. Berbagi tujuanmu dengan orang lain tidak harus merusak hubunganmu. Terkadang ini cara yang bagus untuk menjalin ikatan dengan teman atau pasangan. Namun hal ini bisa berdampak buruk bagimu. Pasalnya, ketika kamu mengungkapkan tujuan dan ambisimu kepada orang lain, seringkali motivasimu menurun. Sulit untuk mencapai tujuan dan mewujudkan impianmu karena kamu dapat memetik hasilnya tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Setiap kali kamu mengungkapkan aspirasi jangka panjang, kamu akan merasa puas meskipun kamu belum mencapai apapun. Ada alasan penting lainnya mengapa kamu harus menyimpan tujuanmu untuk diri sendiri. Saat kamu mengungkapkan sesuatu yang bersifat pribadi, kemungkinan besar orang lain akan menyampaikan pendapatnya. Jika seseorang menganggap tujuanmu salah atau keliru, mereka mungkin akan mencoba mengubah pikiranmu. Mereka mungkin akan meyakinkanmu bahwa mimpi lain lebih berharga, dan tiba-tiba aspirasimu mulai berubah. Aspirasi tersebut mulai tidak lagi berkisar pada apa yang kamu inginkan, melainkan lebih pada apa yang dikagumi dan dihargai orang lain. Jadi, alih-alih menciptakan kehidupan yang kamu inginkan,
Kamu mungkin merancang hidup dan tujuanmu berdasarkan ekspektasi orang lain. Jika kamu ingin tetap fokus dan termotivasi, hindari membicarakan impian dan aspirasimu dengan orang lain. Tidak ada salahnya membagikan hal ini kepada teman dan keluargamu yang nasihatnya kamu hargai. Namun, jika tidak, kamu harus selalu menyimpan tujuanmu untuk diri sendiri. Keempat, kekuatan rahasia. Jagalah selalu rahasia orang yang kamu sayangi. Jika seseorang cukup mempercayaimu untuk mengungkapkan rahasianya, dia mengharapkanmu untuk merahasiakannya. Mengapa? Karena rahasia itu mewakili kekuatan hubunganmu. Jika kamu membicarakan hal buruk tentang seseorang di belakangnya, kamu dapat merusak hubunganmu dan mengasingkan orang yang paling kamu sayangi. Meskipun kamu mungkin tergoda untuk menghibur semua orang dengan setiap rahasia yang kamu ketahui, selalu pikirkan dampak tindakanmu terhadap orang yang paling kamu sayangi. Dan sebaliknya, kamu selalu menyimpan rahasia orang lain untuk dirimu sendiri. Lakukan ini dan orang-orang yang kamu sayangi akan mempercayakanmu lebih banyak rahasia di masa depan, menciptakan peluang untuk hubungan yang lebih dalam. Menjaga rahasia orang lain akan mendorong orang yang kamu sayangi untuk membalas budi. Jika kamu melindungi kelemahan mereka, mereka akan melindungi kelemahanmu. Jika seseorang memberitahumu suatu rahasia, simpanlah selalu untuk dirimu sendiri. Kelima, kelemahan terbesar. Jika ada satu hal yang harus selalu kamu simpan sendiri, dan itu adalah kelemahan terbesarmu, sulit untuk memprediksi siapa yang akan menentangmu dalam hidup, terutama dalam lingkungan yang kompetitif atau profesional. Jadi, jangan mempromosikan hal-hal yang membuatmu merasa lemah atau rentan. Hanya karena kamu memiliki kelemahan, bukan berarti semua orang harus mengetahuinya. Tapi cobalah berbagi apa yang membuatmu kuat. Simpan kelemahanmu untuk dirimu sendiri, tetapi biarkan orang lain mengetahui keahlianmu dan mengapa kamu percaya diri. Dengan cara ini, musuhmu akan berpikir dua kali sebelum memanfaatkanmu. Keenam, pelampiasan yang merusak. Jika kamu sedang marah pada seseorang seperti teman dekat atau pasangan, jangan mengeluhkannya kepada seseorang yang tidak terlalu dekat denganmu. Setiap orang harus memiliki solusi yang sehat terhadap konflik dalam hubungan, tetapi merupakan kesalahan besar jika menjelek-jelekan orang yang kamu sayangi kepada seseorang yang tidak kamu percayai. Mengapa? Karena kata-katamu bisa kembali menggigitmu. Sekalipun kamu sedang marah, kamu tetap perlu berhati-hati dengan apa yang kamu katakan dan kepada siapa. Jika kamu tidak berhati-hati, beberapa kata yang ceroboh dapat merusak hubunganmu. Ketujuh, tinjauan kritis. Menilai orang lain adalah kebiasaan beracun yang sering kali menjadi bumerang. Meskipun kamu mungkin ingin mengkritik hal-hal dan orang-orang yang tidak kamu sukai, lebih aman untuk menjadi sumber dukungan dan dorongan, terutama kepada orang-orang yang kamu kenal. Hal ini penting karena berbagai alasan. Pertama, kamu tidak pernah tahu siapa yang mendengarkan atau siapa yang akan kamu sakiti. Hanya satu komentar yang tidak dipikirkan dapat merusak hubungan baru atau membuat seseorang menentangmu. Kedua, orang yang negatif lebih sulit berhubungan dengan orang lain dan membentuk hubungan yang kuat. Dengan kata lain, sikap positif akan menarik orang lain kepadamu dan membuat temanmu tetap setia. Namun, kritik dan penilaian hanya membuat mereka menjauh. Terima kasih telah menonton.